menggambarkan kerinduan dari orang tua kita, baik dari ayah maupun ibu. Dan di dalam salah satu cerita ini, ada cerita tentang ibu yang merindukan anak-anaknya berkumpul bersama di saat Lebaran tiba. Momen kali ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak perantauan. Kenapa? Karena momen ini adalah sebuah tanda kalau kita itu sudah memasuki usia dewasa. Salah satunya adalah berkumpul dengan keluarga tercinta. Aku punya satu buku yang mungkin bisa kamu baca saat kamu lagi sedang rindu-rindunya dengan kedua orang tua, baik itu dengan ayah maupun dengan ibu. Jadi judulnya itu adalah Ibu dan Kue Lebaran. Aku membacakan satu paragraf dari isi buku tersebut ya. Selamat berulang tahun Ibu. Kemarin adalah pertama kalinya aku tidak mencium pipi Ibu waktu Ibu berulang tahun. Rasanya ternyata sesedih ini. Kemarin aku tidak mau menelepon Ibu pagi-pagi karena aku pasti menangis. Ternyata pas aku menelepon Ibu pada sore harinya, aku tetap saja menangis. Sampai teman-teman bertanya, apakah aku sakit flu? Aku bilang saja iya, daripada harus menjelaskan bahwa aku sedang dilanda rindu mencium pipi Ibu. Iya, kalau kita berbicara soal ibu, itu memang sangat menyakitkan ya. Kayak kerinduan kita terhadap wanita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Tapi bagaimana dengan ayah kita ya teman-teman? Padahal ayah itu adalah figur utama kita sebagai seorang anak gitu ya. Jadi aku mau membacakan satu lagi bagian dari seorang ayah dalam buku Ibu dan Kue Lebaran. Judulnya Lebaran dengan Ayah. Ini adalah puasa dan lebaran keempat tanpa kehadiran ayah. Tidak ada yang suka menarik kaki dari tempat tidur secara tiba-tiba sewaktu sahur. Tidak ada yang heboh mencari saluran yang memutar azan maghrib saat menjelang berbuka. Tidak ada yang mengebut menghabiskan jus 29 dan 30 karena sempat lalai beberapa waktu. Tidak ada yang sibuk mengabsen rumah kerabat yang harus didatangi. Ya, tugas ayah memang seperti itu ya teman-teman. Dia adalah kepala keluarga, dia yang harus mengendarai roda perputaran dari keluarga ini sendiri. Dan juga bagaimana dia di dalam Ibu dan Kue Lebaran ini adalah sebuah kumpulan cerita yang tidak hanya menyoroti soal ibu, tetapi juga seorang ayah. Jadi between them itu adalah sebuah semacam dinamika yang saling berkolaborasi di dalam sebuah rumah tangga, bahkan pun dalam keluarga. Dan untuk itulah kita sebagai seorang anak harus benar-benar memahami kondisi dan situasi dari orang tua kita. Ya meskipun pasti teman-teman ada yang merasa sudah dewasa, aku punya penilaianku sendiri, aku punya jalanku sendiri, tetapi apa salahnya sih meminta pendapat dari mereka berdua? Meskipun memang zamannya sudah berbeda, tetapi asam garamnya lebih banyak mereka dibandingkan kita. Dan aku mengutip beberapa kata-kata dari buku ini dan aku tuliskan ke dalam sebuah ulasan yang dimana buku Ibu dan Kue Lebaran menyajikan sebuah kumpulan kisah yang sangat lekat dengan keseharian kita sebagai seorang anak dan juga bagaimana menggambarkan kerinduan dari orang tua kita, baik dari ayah maupun ibu. Dan di dalam salah satu cerita ini, ada cerita tentang ibu yang merindukan anak-anaknya berkumpul bersama di saat Lebaran tiba. Wah, ini beneran relate ya, karena di Lebaran ini momen ngumpul keluarga dalam setahun sekali itu pasti ada aja yang gak lengkap, ada aja yang tidak datang, atau bahkan sudah pergi jauh di negeri seberang dan tidak sempat untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Dalam buku ini, seorang ibu itu mengharapkan anak-anaknya berkumpul saat menjelang hari raya Lebaran. Dan di dalam cerita ini pula, bagaimana seorang ibu ini ingin sekali anak-anaknya berkumpul untuk mencicipi kue Lebaran yang dulu sewaktu mereka kecil, mereka selalu berebutan untuk mengambilnya.
Namun sekarang justru tidak ada anak-anaknya yang memperhatikan itu. Bahkan tidak ada yang melakukan hal serupa sewaktu mereka kecil. Bahkan pada puncak narasi dalam cerita ini adalah bagaimana setoples kue Lebaran yang isinya macam-macam, ada nastar keju, putri salju, orong-orong, bahkan itu tuh masih tersegel dengan rapi, masih ditutup dengan rapi di toples itu. Tapi ibunya merasa kayak anak-anak itu akan datang sebentar lagi. Tidak pernah datang. Datang hanya cuman mencium tangan lalu pergi. Di dalam buku ini orang ibu benar-benar menantikan kehadiran anak-anak mereka dengan harapan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dalam cerita ini dipesankan bahwa kedua orang tua itu tidak hanya memikirkan soal materi, tetapi soal kehadiran diri kita sebagai seorang anak yang diinginkan oleh mereka. Bahkan mereka juga menganggap kita anak kecil. Meskipun kita sudah dewasa, sudah umur 30-40-an, tapi tetap kita dipandang sebagai anak kecil di hadapan mereka. Jadi, sudahkah kamu mengucapkan terima kasih, maaf kepada kedua orang tua kalian? Aku harap kalian melakukannya ya. Segitu aja dari aku. Sampai jumpa.